Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzi dari Prodi Studi Agama-Agama semester 6 Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Di video ini saya akan membahas materi pada pertemuan ketiga yang berjudul klasifikasi aliran dan sekte dalam agama. Silakan simak berikut ini. Agama-agama besar dunia tidak luput dari perbedaan pendapat yang menimbulkan perbedaan aliran, mazhab, dan sekte. Aliran disebabkan oleh perbedaan pendapat yang agak pokok dan prinsipil antara penganut agama yang bersangkutan. Sekte merupakan perpecahan dalam agama Kristen yang memisahkan diri dari gereja. Biasanya sekte merupakan protes terhadap orientasi keduniaan gereja asalnya. Karena itu sekte ingin mengembalikan kesakralan dan peran Tuhan dalam karismatik beragama. Sekte baru ini pun memilih pemimpin yang karismatik dan menghidupkan upacara-upacara ritual yang terabaikan oleh gerejanya. Gejala ini berbeda dengan teori Durkheim tentang agama yang mengatakan bahwa agama berperan untuk mewujudkan dan meningkatkan solidaritas sosial. Agama rupanya juga melahirkan perpecahan dalam bentuk aliran, mazhab, dan sekte. Perbedaan ini tampaknya karena Durkheim berdasarkan pendapatnya pada agama-agama masyarakat primitif yang bersifat tertutup dan dalam lingkup kecil. Sedangkan agama-agama besar dunia punya sejarah yang panjang. Umat yang tersebar luas di berbagai penjuru dunia dan pemuka agama yang punya latar belakang pendidikan, sejarah, pemikiran, dan sosial yang berbeda. Kalau perbedaan pendapat tidak dapat dihindarkan dan bahkan diperlukan, yang harus dijaga adalah toleransi dalam perbedaan pendapat dan tetap meningkatkan persaudaraan supaya ajaran agama untuk menanamkan persatuan dan persaudaraan antar umat penganut satu agama dan bahkan dengan umat penganut agama lain dapat terwujud. Perbedaan pendapat dan mazhab tidak boleh dijadikan konflik, dipahami secara emosional dan fanatik. Namun ajaran ideal ini sering tidak terrealisir karena penganut mazhab, aliran, dan sekte biasa pula mengklaim bahwa ajaran aliran, mazhab, dan sektenya lah satu-satu yang benar, karena sifat fanatik ini memang melekat pada kehidupan beragama. Sebagai agama besar dan punya sejarah panjang, sebenarnya kesempatan untuk berbeda pendapat ini diperlukan karena tidak mungkin semua suku bangsa dari berbagai tempat dan waktu akan diatur dengan aturan yang sama sampai kepada masalah yang kecil sekecil-kecilnya. Kesamaan hanya diperlukan dalam hal-hal yang pokok dan prinsip pada dalam ajaran agama. Sedangkan masalah teknis dan detail patut berbeda antara satu daerah dan masyarakat dengan yang lain. Kalau tidak ada peluang yang menjadikan ajaran suatu agama fleksibel dapat berubah dengan perubahan sosial budaya dalam hal rincian masalah atau hal-hal yang sekunder dan teknis, agama itu tidak akan dapat bertahan lama. Keyakinan ini bagaimanapun harus dibarengi dengan toleransi terhadap penganut aliran dan mazhab lain. Sekte adalah gerakan ideologi yang mempunyai sasaran yang eksplisit dan diikrarkan, mempertahankan dan bahkan menyebarkan ideologi tersebut. Oleh karena itu dapat dicatat bahwa orang-orang yang berkepentingannya terletak di atas semua ideologi, sumber, dan kredibilitas gagasan mengenai Tuhan dan pembenaran kelakuan atas namanya mempunyai kepentingan yang absah atas namanya. Tetapi perbedaan sosiologis tidak semata-mata didasarkan pada perbedaan keyakinan dan praktek teologi, dan tentu saja bukan odium theologicum yang mencoba memberi ciri kepada sekte sebagai ekstremis. Dari sudut pandangan sosiologi, ada 3 macam kelemahan dalam klasifikasi sekte menurut teologi atau doktrin. Pertama, klasifikasi seperti ini membatasi kemungkinan pengkajian komparatif mengenai sekte dalam berbagai tradisi keagamaan. Kedua, klasifikasi itu mencegah masuknya aspek-aspek signifikan lainnya dari karakter sekte karena doktrin dapat bertahan meski organisasi sosial dan orientasi gerakan telah berubah. Jadi, klasifikasi yang timbul dari deskripsi doktrin tidak cukup memperhitungkan aspek-aspek organisasi dan dinamika sekte. Ketiga,
Karena analisa di atas bersifat teologikal, klasifikasi ini menimbulkan risiko stigmatisasi sekte dan memberikan ciri kepadanya dalam pengertian yang normatif secara esensial. Itulah dari pembahasan saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.